Saudara, sejumlah barang rampasan negara dari kasus korupsi dilelang oleh KPK. Salah satunya adalah mobil Rubicon yang dilelang setengah harga. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat bisa ikut lelang? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman bersama juru kamera Ganiar Febrian. Mau beli mobil mewah dengan setengah harga? Contohnya mobil mewah di sebelah saya, saudara. Mobil mewah ini berpasaran harganya sekitar 2 miliar, namun dilelang oleh KPK dengan harga 1 miliar rupiah. Nah, KPK sedang melakukan lelang Hakordia dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, barang-barang apa saja yang dilelangkan? Sudah hadir bersama saya Jaksa Eksekusi KPK Mbak Syarkia. Selamat siang. Siang. Mbak, boleh dijelaskan dong untuk barang-barang atau produk-produk yang dilelangkan ini apa saja? Iya, oke. Dalam rangka Hakordia ini kami ada lelang barang rampasan itu dari 12 perkara. Dari 12 perkara itu barang-barangnya ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Untuk barang tidak bergeraknya tanah dan bangunan, ada apartemen, ada kios juga, ada kontrakan. Terus untuk yang bergeraknya itu ada mobil, ada motor, terus ada luxury good, ada kayak emas, perhiasan, tas, jam tangan, ada juga elektronik, ada handphone, ada laptop, ya seperti itu. Total aset yang dilelangkan ini senilai berapa rupiah, Mbak? Asetnya ini lumayan besar ya, ada sekitaran 50 eman. Gitu. Karena yang paling besar itu nilainya adalah barang tidak bergerak, tanah gitu. Kalau melihat barang-barang ataupun produk-produk yang dilelangkan ini dari perkara apa, Mbak, paling banyak? Yang paling banyak asetnya itu dari perkara Rafael Alun, perkara gratifikasi dan TPPU. Tadi saya juga melihat banyak sekali tas mewah ya, Mbak. Tas mewah, jam tangan mewah, begitu pula dengan perhiasan-perhiasan mewah. Kalau dari itu semua berdasarkan perkara apa ya, Mbak? Kalau untuk yang tanah dan bangunan itu perkara Rafael Alun, untuk tas itu dari perkara Rafael Alun juga. Ada emas juga, perhiasan itu dari Rafael Alun. Itu yang paling banyak. Oke, berarti untuk pelelangannya tanggal berapa dan sistem atau mekanismenya seperti apa, Mbak? Lelangnya akan dilakukan lewat online, itu melalui portal lelang.go.id atau lelang.go.id. Nah, untuk ikut lelangnya pertama-tama harus punya akun lelang dulu. Setelah memiliki akun lelang, baru bisa ngebidding. Sebelum ngebidding itu ada menyetor uang jaminan. Nah, di tiap lotnya itu sudah dicantumkan berapa nilai jaminan untuk masing-masing lotnya. Nah, nilai biddingnya ini mulainya itu start dari nilai limit, harga limit, seperti itu. Oke, penegasan, Mbak, berarti kalau ada masyarakat yang ingin ikut lelang bisa ke laman website mana? Ke portal lelang.go.id. Oke. Baik, terima kasih Mbak Syarkia sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara bersama Kompas TV. Selamat menikmati aktivitas Anda kembali. Itu dia, saudara, jika Anda tertarik untuk ikut lelang, bisa langsung mendaftarkan diri di portal lelang.go.id. Malaika Kridaman, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pajak pertambahan nilai atau PPN 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025 hanya untuk barang mewah. Dasko menyebut hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat pertemuan membahas rencana kenaikan PPN 12%. Menurut Dasko, barang mewah yang masuk kenaikan PPN adalah rumah dan mobil mewah. Sementara barang-barang pokok dan berkaitan pelayanan rakyat masih diberlakukan pajak 11%. Selain itu, Presiden dan Menteri Keuangan tengah mengkaji rencana untuk menurunkan beberapa pajak lainnya. Maksudnya itu PPNBM berarti Pak ya? Untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan berkaitan dengan pelayanan dan lain-lain yang langsung menyentuh kepada masyarakat masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Resmi mengesahkan 5 pimpinan KPK terpilih
dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, Setio Budianto akan menjabat sebagai Ketua KPK untuk 5 tahun mendatang. Penetapan keputusan 5 pimpinan KPK dibacakan Ketua DPR Puan Maharani. Selain Setio Budianto, 4 pimpinan KPK lainnya adalah Fitroh Budianto, Ibnu Basuki, Yohanis Tanak, dan Agus Pramono. Ketua KPK terpilih, Setio Budianto, memastikan operasi tangkap tangan atau OTT tetap ada di masa kepemimpinannya nanti. OTT akan dilakukan lebih selektif lagi dengan pembahasan lebih lanjut dengan pimpinan KPK lainnya. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan pada saat fit proper, ya, untuk OTT tetap berlanjut. Ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata. Beliau sampaikan bahwa penamaan. Sebenarnya kan ini hanya diskusinya terkait masalah penamaan, ya, gitu. Nomenklatur, kemudian ya penamaan, ada yang menyampaikan OTT. Menurut saya nggak ada masalah lah itu. Prabowo Subianto menyebut akan memangkas anggaran 50% perjalanan dinas luar negeri para pejabat. Presiden mengingatkan masalah penghematan perjalanan dinas pejabat. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam peringatan Milad ke-112 dan Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT. Prabowo mengingatkan masalah penghematan perjalanan dinas pejabat. Selama ini, pos anggaran dinas luar negeri para pejabat negara mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat. Ia meminta agar anggaran itu dipangkas setengahnya untuk lebih berhemat. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Jokowi merespon terkait pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut ia, anaknya Gibran Rakabuming Raka dan sang menantu Bobi Nasution bukan lagi kader PDIP. Jokowi mengartikan dengan pernyataan Hasto, PDIP menjadi partai perorangan. Saat ditanya apakah dengan demikian kini ia tak terafiliasi dengan partai, Jokowi kembali menjawab dengan hal yang sama. Jokowi tak menjelaskan lebih spesifik apa yang ia maksud dengan partai menjadi perorangan. Terima kasih, Pak. Pak Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai perorangan. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut Jokowi dan keluarga sudah bukan anggota PDI Perjuangan. Meski Jokowi klaim masih simpan kartu tanda anggota atau KTA. Sejak ketiganya putar haluan alih dukungan, kata Hasto, status keanggotaan baik Jokowi, Gibran, dan Bobi resmi luruh. Saudara Gibran dan Bobi dicalonkan oleh partai politik lain dan kemudian itu juga di-endorse oleh Bapak Jokowi, apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu terbukti dengan pelanggaran etik
yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman, maka pada saat itu juga ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan keanggotaan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir.